Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat seiring salam marilah kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana yang telah membawa kita dari alam dunia ke alam yang berbeda. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Gunung beserta Dewan Guru. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua acara inti, yang ketiga acara penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Dilanjutkan acara kedua yaitu acara inti yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Dian Mutiara tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah SD Negeri Gunung ini sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Mutiara. Kepada Ibu Dian Mutiara, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guru-guru hebat semuanya yang ada pada hari ini. Hormat saya kepada kepala sekolah beserta dewan guru. Di sini saya berterima kasih sekali atas waktu ibu-ibu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan aksi nyata modul 1.4 saya tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Dian Mutiara SPJ, calon guru penggerak angkatan 6 pada SD Negeri Gunung. Baik ya ibu-ibu, di sini selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta SD Negeri Gunung. Jadi ibu-ibu, kita di sini kan belajar bersama-sama, saling berkolaborasi bersama untuk membentuk sekolah kita menjadi sekolah hebat, murid-murid hebat yang akan menjadi sukses nantinya di kemudian hari. Amin. Ini gambar profil SD Negeri Gunung. Ini sekolah kita ya, ibu-ibu sekalian. Sehari-hari kita bernaung. Baik, saya lanjutkan. Konsep utama modul budaya positif, yaitu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu-ibu, setelah saya mengikuti program guru penggerak dan belajar dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, saya belajar bahwasannya di sini kita sebagai guru harus membuat pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita mengajar sesuai dengan kemauan anak, minat anak, dan kebutuhan anak. Ya ibu, kita selama ini berpikir bahwasanya kita sebagai guru harus menjalankan pembelajaran sesuai dengan kemauan kita. Kita mau, kita bentuk, kita buat tujuan, kita buat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup dengan apa langkah-langkah yang kita inginkan, tanpa tahu sebenarnya murid tersebut sukanya apa sih, bagaimana sih pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, di sini saya belajar di modul ini bahwasanya kita harus belajar
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar manusia masing-masing ya Ibu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Begitu juga dengan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Murid-murid kita itu butuh bertahan hidup, diberikan kasih sayang dan dia merasa diterima, penguasaan, kebebasan, juga kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kan Ibu-ibu, selama ini sebagai saya pribadi, saya melakukan ke murid saya jika dia tidak melakukan kesalahan, maka saya akan menghukumnya. Ternyata kita sebagai seorang guru salah. Di tempat program penggerak yang saya hadapi sekarang, yang sedang saya pelajari, bahwasanya guru itu sebenarnya harus lebih mengayomi murid, bukan menghukum murid. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Jadi kita sebagai seorang guru juga tidak boleh sering-sering bilang, "Nak, nanti Ibu kasih sesuatu ya kalau kamu mau mengerjakannya. Nah, nanti iming-imingkan hadiah," seperti itu ya Ibu-ibu ya. Murid melakukan disiplin diri karena dia mendapatkan imbalan. Nah, karena mendapatkan hadiah tersebut, makanya dia ingin melakukan pekerjaannya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi bukan atas dasar kesadaran diri dia sendiri Ibu-ibu, melainkan karena kita iming-imingkan sesuatu, makanya dia mau mengerjakannya. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kita sebagai seorang guru, kita berupaya besar untuk memotivasi murid melakukan disiplin diri bukan karena iming-iming, tapi karena kesadaran dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini ya Ibu, contoh-contoh konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu memberikan hukuman dalam terdiri dari menyakitkan, murid takut, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, inilah dia ya Ibu, bahwasanya kita sebagai seorang guru mungkin pernah melakukan konsep disiplin dengan identitas gagal seperti ini. Jadi kalau diberikan hukuman tuh mungkin kedepannya dia membuat lagi kesalahan, karena kan kita tidak tahu kebutuhan murid itu apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di lingkungan tempat dia tinggal. Kita harus memahami murid di sini sebagai seorang guru. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat diri. Jadi kalau misalnya kita kasih penghargaan, anak-anak akan rengek dia. Besok-besok dia bakal minta lagi penghargaan yang sudah kita janjikan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini contoh disiplin dengan identitas suksesnya, yaitu konsekuensi. Penguatan jangka pendek, harmoni berkelanjutan, stimulus, murid, penghormatan.
5 posisi kontrol restitusi. Jadi di dalam kehidupan kita ini mempunyai 5 posisi kontrol yang kita pilih. Kita memilih penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, sebagai temankah kepada murid, pemantau, manajer. Mungkin selama ini kita tanpa kita sadari kita pernah mengalami kelima hal tersebut di dalam kehidupan kita ya Ibu. Tapi kita harus lebih memilih menjadi seorang manajer ternyata. Karena siswa penerapan 5 posisi kontrol ini penghukum, bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini yang seperti saya pernah lakukan. Yang kesalahan yang saya lakukan yaitu pernah menjadi penghukum. Rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, ataupun kalian gak sayang ya nak sama Ibu. Kan kadang-kadang kita sering kan Ibu, kalau kita lagi udah capek jam terakhir, kalian tuh gak sayang ya sama Ibu, kayak gitu. Jadi anak-anak pun, salah apa enggak ya? Salah apa enggak ya? Seperti itu. Besok dibuatnya lagi. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini pernah kita alami, tetapi lebih bagus kita menjadi sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tanya terus sama dia, kayak mana cara memperbaiki masalah ini dan tuntas terus masalah itu. Nggak bertele-tele ya Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi beda ya Ibu, peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu kita yang bentuk dengan siswa kita atas kesepakatan bersama yang untuk disepakati bersama-sama dan tidak melanggar keyakinan tersebut. Sedangkan peraturan kan memang kita sudah membuat peraturan sekolah lain dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas 4 SD Negeri Bedeng Puntung? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi kan saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya, Bu. Jadi saya di sini memaparkan kepada ibu-ibu bahwasanya saya sudah membuat keyakinan kelas untuk ibu-ibu juga bakalan saya harap seperti saya juga gitu di kelasnya membuat keyakinan kelas, membuat restitusi jika anak memiliki kesalahan di dalam kelas. Nah, ini dia segitiga restitusi yang saya maksud. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Jadi semua perilaku yang orang yang membuat kesalahan sama kita melakukan kesalahan semua tuh ada alasannya Ibu. Kenapa dia seperti itu? Kenapa berantem? Dan kita tidak boleh menjudge murid tersebut bahwa murid tersebut nakal, tetapi kita harus mengayominya dengan memanggilnya secara khusus. Nah, ini saya buat keyakinan kelas saya dalam kelas Ibu. Good morning, my students.
Kalian tahu nggak ya kenapa itu panggil kerancuman? Kenapa? Berantem dua gara-gara apa? Itu sebenarnya bukan kamu kan? Bukan. Sekarang sebenarnya ini pulpen kamu apa pulpen Sultan? Pulpen Sultan. Jadi tadi bilangnya kok pulpen Sultan? Jadi kamu kenapa lupa kasih kirim informasi Sultan? Tiba-tiba lupa. Oh ya Sultan. Jadi nak, kenapa udah sekolah sama pulpen? Ketinggalan. Berapa kali dan setiap kali saya dapatkan ketinggalan pulpen. Baju nggak dimasukin ke dalam celana yang rapi gitu. Malu juga udah besar, tidak langsung kecil kayak gini. Ya udah kali ini ibu maafin. Coba minta maaf dulu dia. Dan kalian tahu kan apa kesepakatan kelas kita kan yang sudah kita buat? Yang berantem di saat pelajaran. Dan itu harus dipahami kan? Kamu ada cara pulpen ada cara kamu keluar kayak tadi. Dan tadi yang itu lah ya. Kali ini dimaafin. Besok jangan berantem. Dan besok sebelum sekolah kita harus kelasnya. Ada pulpen belum, ada buku belum. Jadi nggak ada berantem sama kawannya. Ada dengar? Jangan sekali-kali. Dan berantem lagi. Nah, jadi setelah saya panggil orang di kelas, mereka memberikan tanggapan. Perkenalkan, nama saya Sultan. Nama saya Bukan. Kami dari SD Negeri 10 Kami merasa senang karena ketika melakukan kesalahan berantem di kelas kami tidak dihukum oleh Bu Dian. Kami hanya diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan kami yang salah dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya Ibu-ibu contoh penerapan keyakinan kelas di SD kita tercinta. Nah, dalam penerapan program disiplin hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dari seorang pemong, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Jadi terima kasih Ibu-ibu. Hanya ini yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Semoga dapat mengubah semuanya. Oh ya, saya lupa ada sesi pertanyaan ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin Ibu-ibu, ada yang belum paham? Ya, Bu Haifeda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian telah mengajarkan itu sangat berguna untuk saya. Tapi Bu, saya ingin bertanya, apakah saat Ibu menerapkan disiplin dalam kelas, adakah kendala-kendala yang dihadapi? Banyak sekali ya Bu ya. Maksudnya kendala yang saya hadapi itu tentu saja ada di saat saya memberikan keyakinan kelas, yaitu kendala di saat saya mengatur kelas tersebut, membuat persetujuan mereka. Karena kan ada yang anak-anak, Bu saya nggak mau Bu, saya nggak mau 1 biji aja Bu. Ada kayak gitu, ada yang mau 2 Bu, tapi nggak apa-apa, semuanya kita terapkan. Dan ada juga yang udah kita buat itu, udah buat keyakinan kelas, udah kita bentuk, udah kita persiapkan dengan segala macam, tetapi juga masih dilanggar. Itu kendalanya Bu. Masih ada juga murid yang tidak paham dengan apa yang sudah dibentuk. Namun dengan kasus tersebut, alhamdulillah murid menjadi
Terima kasih banyak Bu Fani. Tentu saja ada dampaknya ya Ibu. Alhamdulillah setelah saya menerapkan keyakinan kelas ini dan setelah ada kasus yang sudah terjadi, alhamdulillah ada perubahannya. Ternyata mereka anak-anak kita ini tidak mesti diberikan hukuman, tetapi diberikan pengayoman dan pemberitahuan yang lebih agar mereka lebih mengerti dan saling kita mengerti dia dan dia mengerti kita. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bagian Piala yang telah memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing di SD Negeri Gering Buntung yang tercinta ini. Sekian acara hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Ya, hari ini anak-anak, Ibu akan mengajari kalian tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Nak? Yaitu budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas, ya Nak ya. Jadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu pada saat jam pelajaran Ibu, kalian itu tidak boleh misalnya lari-lari. Nah, lari-lari itu positif atau negatif, Nak? Positif. Coba siapa tahu, tunjuk tangan. Positif apa negatif? Lari-lari itu negatif, hal yang buruk apa hal yang baik? Hal yang buruk. Jadi Ibu nggak mau misalnya. Jadi kawan-kawan sepakat ya semuanya bahwasanya di dalam pelajaran Ibu nggak boleh ada yang lari. Habis itu nggak boleh ada yang main apa ini, Nak? Main stick. Nggak boleh ya. Jadi Ibu mau kalian buat keyakinan kalian. Kalian itu tidak boleh apa sih di dalam kelas saat pelajaran bahasa Inggris? Yang positif, yang baik, dan tidak baik nggak boleh apa misalnya. Jadi kalian yang nggak boleh yang kalian tulis tuh yang negatif. Misalnya saya tidak boleh bercerita saat Ibu menjelaskan. Nah seperti itu Nak ya. Jadi setelah kalian buat keyakinan, kita tempel di depan itu nama kalian dan keyakinan yang kalian buat. Ibaratnya ini kertas perjanjian. Perjanjian kalian yang tidak boleh dilanggar. Ada paham, Nak? Siapa yang nggak mengerti? Coba tunjuk tangan. Gimana bukan? Nggak ngerti gimana? Ya, jadi jangan ada yang lari-lari. Jangan ada yang main stick. Nggak boleh. Jadi Ibu bagiin kertas, kalian tulis hal apa yang tidak boleh dilakukan di kelas saat jam pelajaran dimulai. Dan yang melanggar nanti akan ada konsekuensinya. Misalnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi
bacain dulu. Jadi Arif bilang di kelas tidak boleh main stik. Setuju apa enggak? Setuju. Jadi ibu udah nggak boleh lagi ada yang main stik ya di pelajaran ibu. Di pelajaran bahasa Inggris tidak boleh bermain stik, kata si Arif. Arif bilang tidak boleh main stik. Bermain stik. Ini udah betul kata enggak, karena pose udah ada. Jangan ditambah lagi pose-pose lainnya. Kata M. Hafiz, tidak boleh bermain di kelas. Bermain apa aja nih M. Hafiz? Bermain apa? Lari. Setuju apa enggak sama M. Hafiz? Setuju. Kalau nggak setuju kasih alasannya kenapa ya. M. Hafiz nggak boleh, tidak boleh bermain di kelas. Terus siapa lagi? Kata Muhammad, si Muhammad nggak boleh main stik juga. Setuju apa enggak? Setuju. Ya, dua-dua. Berarti selain Ari pada Muhammad yang sama. Buat nomornya, buat nama aja. Terus kata Habib, nggak boleh main stik juga. Oh, berarti udah banyak kali ya kasus main stik ya. Makanya nggak boleh. Habib juga bilangnya sama. Tadi si Hafiz yang bisa ya. Main stik. Siapa tadi? Si Habib. Tempel tak? Mau tempel nak? Ini hantunya seperti ini. Di Ramadan juga bilang nggak boleh main stik. Besok boleh main stik ambil stiknya ya. Kita setuju ya. Kita yakinan sama-sama ini. Di Ramadan. Besok si Fadil juga main stik. Jangan berantem. Si Fadil setuju nggak jangan berantem? Setuju. Si Fadil main stik juga dia. Main kelas juga dia. Berantem ya. Main di kelas. Fadil berantem. Siapa lagi nak? Arif, nggak boleh makan, nggak boleh main stik, nggak boleh lari-lari, nggak boleh ribut. Oh, masih Arif banyak kali ya. Mana Arif? Oh, mak direbut semua sama si Arif ya. Jadi nggak boleh makan, kata si Arif. Nggak boleh makan. Nggak boleh berantem, nggak boleh main stik. Siap semua nih ya. Terus si Fahri, nggak boleh main di kelas. Udah setuju nih ya? Fahri. Nah, jadi Bu bacain aja ya. Ini garis besarnya aja. Bu bacain lagi nama kalian siapa? Dafa. Nggak boleh makan, nggak boleh main stik, lari-lari, berantem, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong bicara-bicara maksudnya ya. Nggak boleh nak ya, setuju? Setuju. Nama Mikal. Saya tidak suka bila sudah masuk kelas teman saya masih bermain. Nah, ini keluhan
nggak nak kenapa ibu panggil kalian kemari? Tahu. Kenapa? Karena kami berantem berdua di kelas. Berantem berdua di kelas gara-gara apa? Gara-gara pulpen. Itu sebenarnya pulpen siapa? Pulpen kami Bu, dia Sultan Bu, pinjam. Sekarang sebenarnya kayak mana? Pulpen kamu apa pulpen Sultan? Sultan Bu. Pulpen Sultan. Jadi tadi bilangnya kok pulpen Furkan. Tadi Sultan kasih pinjam. Jadi kamu kenapa lupa kasih pinjam sama si Furkan? Tahu Bu, tiba-tiba lupa. Tiba-tiba lupa. Ya Allah ya Tuhan. Jadi nak, kenapa Furkan sekolah nggak bawa pulpen? Ketinggalan Bu. Ketinggalan. Berapa kali udah setiap hari sering kali udah Furkan ketinggalan pulpen. Baju nggak dimasukin ke dalam celana yang rapi gitu pergi sekolah lu nak. Malu kita udah besar tapi tiap hari kena tegur kayak gini. Ya udah kali ini ibu maafin. Coba minta maaf dulu berdua. Saya minta maaf. Aku juga minta maaf ya. Lain kali kalian tahu kan apa kesepakatan kelas kita apa nak? Keyakinan kelas yang udah kita buat. Jangan berantem saat belajar. Jangan berantem Saat di saat belajar. Dan itu harus dipahami kan. Masa gara-gara pulpen aja berantem di kelas kayak tadi. Lain kali jangan kayak gitu nak ya. Kali ini ibu maafin. Besok-besok jangan berantem lagi. Besok sebelum sekolah diperiksa dulu tasnya. Udah ada pulpen apa belum? Udah ada buku apa belum? Jadi nggak berantem sama kawannya. Ada dengar nak? Nah ya udah masuk balik ke kelas. Jangan berantem lagi. Paham ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Nama saya Furkan. Kami dari SD Negeri Bidin Buntung kelas 5 Kota Langsa. Kami merasa senang karena ketika Kami melakukan kesalahan berantem di kelas, kami tidak dihukum oleh Bu Dian. Kami hanya diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan kami yang salah dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.